Halo semuanya, balik lagi di meja kantor dan kali ini kita bakal bahas lagi One Out Season kedua chapter 165. Tapi untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Oke, chapter kali ini berjudul Glamour. Di awal chapter kita diperlihatkan kemenangan Mariners di pertandingan pertama melawan Lycons dengan skor 36-1. Dengan memenangkan satu pertandingan pertama ini, berarti Mariners hanya butuh satu kemenangan lagi dari 4 pertandingan yang tersisa untuk mengunci gelar juara di musim ini. Kondisi saat ini benar-benar memberikan Mariners keuntungan yang sangat besar. Lalu keesokan harinya, seseorang pembawa acara sedang berada di Chiba Hotel, di mana di sana sedang berlangsung pesta perayaan kemenangan untuk Mariners. Padahal butuh satu kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara. Di sisi lain, seorang pembawa acara lainnya sedang berada di markas Lycons dan terlihat banyak pemain yang sedang berlatih. Lalu pembawa acara itu bertanya kepada Ideguchi, apakah tidak ada jalan keluar untuk ini? Tapi Ideguchi malah tertawa kecil dan dia berkata, aku tidak peduli kalau kita tidak punya jalan keluar. Lycons mungkin sedang terpojok dalam hal skor saat ini. Bagaimanapun kita tidak melakukan apapun, tapi kita terus-menerus menyiapkan untuk memenangkan liga. Dan sekarang kita sudah selesai untuk persiapan tersebut. Jadi kita akan menang di pertandingan yang tersisa. Satu-satunya yang akan menjadi juara adalah kita, Lycons. Mendengar itu, pembawa acara itu hanya terdiam. Lalu Ideguchi pergi begitu saja. Pembawa acara itu terkejut dengan jawaban Ideguchi itu. Mereka mengira kalau Lycons akan lebih terguncang setelah kekalahannya kemarin dengan Mariners. Ya, 10 tahun yang lalu Lycons memang hanya tim kelas B, tapi sekarang mungkin saja mereka akan menjadi juara. Setelah itu terlihat Tanabe sedang menonton TV, di mana di sana tertulis kemenangan Mariners yang sudah ditentukan. Tanabe pun langsung berkata kalau Lycons pasti akan kalah dan itu akan menjadi akhir dari Tokuchi. Lalu Tanabe pun menelpon Tokuchi untuk mengucapkan kata-kata perpisahan. Setelah itu telepon Tokuchi pun berdering dan dia langsung bertanya apa yang Tanabe inginkan. Lalu Tanabe berkata, ini adalah hari terakhirmu, hari terakhir di mana kau akan meninggalkan Lycons. Mendengar itu Tokuchi hanya tertawa dan dia berkata, apakah kau bodoh? Satu-satunya yang akan terpojok adalah Mariners. Lycons akan menang. Kita akan memenangkan sisa pertandingan yang ada. Bahkan kau sekalipun, orang yang tahu semua tentang dunia baseball Jepang, sudah semakin tua dan pikun karena kau tidak bisa menilai apapun. Itulah kenapa kau melakukan beberapa hal yang tidak masuk akal, seperti memberikan penghargaan spesial untuk setiap posisi individu. Ya, itu pasti sesuatu yang membawa Mariners lebih dekat dengan kemenangan. Tapi terima kasih untuk penghargaan itu, dan sebenarnya itu membuat kita lebih mudah untuk bermain. Terima kasih untuk keanehanmu itu. Itu terlihat kita akan menang di kejuaraan dengan mudah. Aku berhutang budi kepadamu. Tokuchi benar-benar percaya diri mengatakan itu, sampai-sampai Tanabe menunjukkan muka kesalnya. Dan dia menganggap kalau perkataan Tokuchi tadi itu adalah hanya keberanian terakhirnya. Setelah itu panel berpindah ke tengah lapangan, di mana terlihat Brooklyn sedang berlatih memukul. Bola yang dipukulnya itu pun sampai ke bangku penonton. Ya, walaupun pukulannya tidak serenyah biasanya, karena sepertinya Brooklyn mengalami kelelahan untuk memukul. Tapi Brooklyn yakin kalau hari ini mereka akan memukul lebih banyak lemparan, dan kelelahannya tidak ada hubungannya dengan itu.
Dan akhirnya pertandingan kedua dari 5 pertandingan antara Lycons melawan Mariners akan segera dimulai. Stadion Lycons benar-benar penuh sesak saat ini. Mariners yang berhasil menang di pertandingan pertama kemarin, jika mereka menang kembali hari ini, gelar juara sudah pasti akan mereka miliki. Lalu di tengah ribuan penonton terlihat Big Mama berkata kepada Kinosaki, "Apakah kau baik-baik saja? Aku kan sudah bilang kepadamu untuk jangan khawatir. Di pertandingan hari ini mereka pasti akan mengerti betapa mengagumkannya Tokuchi." Tapi hal yang tidak disangka-sangka, Tokuchi tidak bermain sebagai starter hari ini. Dan yang menjadi starter pitcher di hari ini adalah Takahashi. Dia adalah orang yang akan menjadi mesin penggerak Lycons hari ini. Di sisi lain, Mariners menurunkan Yoshida sebagai starter pitcher mereka. Mariners menurunkan pitcher dengan persentase pertahanan yang terkuat. Melihat itu, Kinosaki pun langsung putus asa dan berpikir kalau hari ini adalah hari perayaan kemenangan Mariners. Setelah itu, di tengah lapangan terlihat pemukul pertama dari Mariners, yaitu Kitauji sudah bersiap untuk memukul. Dan Takahashi yang sudah siap itu langsung mengambil ancang-ancang dan lemparannya pun dilesatkan. Bola itu mengarah lurus ke arah Kitauji. Dia pun menganggap kalau itu adalah lemparan yang sangat mudah dan dia pun berhasil memukul lemparan itu. Itu adalah pukulan yang sangat kuat. Tapi sayang sekali bola itu melayang tepat di atas pemain tengah Lycons dan berhasil ditangkap dengan mudah. Kitauji pun out. Melihat pukulan pertama Kitauji itu, Kinosaki langsung pesimis dan memprediksi kalau Lycons akan mendapat banyak pukulan hari ini. Di tengah lapangan terlihat Takahashi tersenyum kepada Tokuchi seperti seseorang yang sedang melirik gebetannya. Tapi tentu saja bukan. Ini lebih terasa mereka merencanakan sesuatu. Setelah itu, lemparan Takahashi terus-terusan dipukul, tapi semua pukulan dari pemain Mariners itu berujung out untuk semua pemain. Di babak pertama ini, Takahashi sebagai starter pun berhasil membuat 3 orang out, walaupun tidak secara langsung dengan lemparannya. Lalu Kinosaki yang melihat babak pertama ini terkejut karena Lycons melewatinya dengan begitu mudah. Lalu Big Mama pun berkata, "Aku kan sudah bilang kepadamu mereka tidak akan kalah di pertandingan hari ini." Dan yang dikatakan Big Mama itu pun benar. Lycons benar-benar melewati semua halangan yang ada. Saat ini yang terjadi di tengah lapangan hanyalah pertempuran antara dua pitcher. Kedua pitcher dari tim itu benar-benar bisa dengan mudah membuat out para pemukul. Takami yang melihat itu pun menyadari sesuatu kalau ada sesuatu yang aneh. Tapi Brooklyn malah berkata, "Jangan menjadi orang yang tidak sabaran, Takami. Jika kau khawatir dengan poin, kita akan mendapatkannya di babak berikutnya dengan sangat banyak." Tapi yang dikatakan oleh Brooklyn itu tidak terjadi. Di babak berikutnya pertarungan antar pitcher terus-terusan berlanjut dan sampai akhir babak ke-7 skor masih 0-0. Tapi seseorang dari Lycons yang memecah kebuntuan di pertandingan ini pun tiba. Ya, dia adalah John. Dia berhasil memukul lemparan dari pitcher Mariners itu dengan sangat kuat. Dan tidak disangka-sangka pukulannya itu mendapatkan home run. Lycons pun mendapatkan skor pertama di pertandingan kali ini dan mereka memimpin pertandingan dengan skor yang baru tercipta tersebut. Chapter 165 pun selesai. Dan inilah review dari One Out season kedua chapter 165. Untuk teman-teman yang belum subscribe, monggo di subscribe terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang suka dengan kaos anime atau aksesoris anime lainnya, bisa klik link pembeliannya di deskripsi ya. Jangan lupa di like dan share videonya. Terima kasih sudah menonton dan bye bye.